Mengantisipasi penyebaran COVID-19 dilakukan Satgas COVID-19 Kecamatan Sawahan, Surabaya dengan melakukan testing bagi pedagang pasar tradisional. Mirisnya, sebagian pedagang menolak dan memilih meninggalkan lapak dagangan mereka. Sama menare kami sore. Ya, punya dinare. Sama. Saya bela RW. Surat dari bela RW kalau Surat saya apa? sudah swab. Tahun berapa? Tahun kemarin Abis dulu. Mari telasan swab. Alhamdulillah mencari sehat. Perdebatan menggunakan bahasa Madura terjadi saat Camat Sawahan meminta pedagang untuk dites PCR. Berulang kali meminta, sang pedagang tetap menolak dengan alasan telah diswab sebelumnya dan takut kesakitan saat tes usap. Takut sakit, kan yang di bela RW kemarin sakit, saya sudah swab 3 kali. Hasilnya apa, Bu? Hah? Hasilnya apa? Hasilnya negatif. Sudah ada surat dari Pak RW, tapi di rumah nggak saya bawa. Akhirnya yang keempat ini nggak mau di-swab lagi. Iya, kan sudah berulang kali. Kan sudah sehat wala. Tes PCR di Pasar Ganong Petemon sengaja dilakukan mengingat sebagian pedagang pasar berasal dari daerah Madura yang saat ini mengalami lonjakan kenaikan kasus positif COVID-19. Sanksi akan diberikan bagi pedagang yang tetap menolak dites swab PCR. Ya, sanksinya ya karena dia melayani warga ketika misalnya tidak mau, ya sudah sementara lapaknya nggak usah dibuka dulu. Ya, saya cuman tidak mau karena kalau dia tidak mau di-swab kita kan tidak tahu ini dia negatif atau positif, dia sehat apa enggak. Daripada yang menjadi korban warga yang lain, ya lebih baik sementara tidak usah jualan. Tapi kalau kemudian dia mau, silakan. Saudara, hingga hari ketiga penyekatan di Jembatan Suramadu, sebanyak 83 orang terdeteksi COVID-19. Setelah menjalani tes PCR, 24 orang dinyatakan positif terinfeksi corona. Pasien positif langsung dirujuk ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Sementara yang menunggu hasil tes PCR dirujuk ke Asrama Haji Sukolilo untuk isolasi. Untuk mengetahui perkembangan terkini di Suramadu sudah terhubung bersama jurnalis Kompas TV ada Via Irmar di sana. Selamat sore Via, bagaimana kondisi terkini penyekatan di Suramadu? Sudah adakah penambahan yang terpapar virus corona? Selamat sore Ivo dan juga saudara, ini sudah memasuki hari ketiga proses penyekatan dan juga tes swab antigen yang dilakukan secara massal di Jembatan Suramadu, terutama di sisi Surabaya, di mana hingga saat ini total ada sekitar 6.000-an pengendara, baik itu pengendara roda 4 maupun pengendara roda 2 yang dites swab antigen secara massal. Dan dari 6.000-an pengendara tersebut, hasilnya ada sekitar 113 orang yang saat ini dinyatakan positif COVID-19. Dari 113 orang tersebut kemudian dilakukan tes swab PCR dan hasilnya ada sekitar 47-an orang yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut. Dan dari 47 orang yang dinyatakan positif COVID-19, beberapa diantaranya langsung dirujuk ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya, sementara yang lainnya dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ada di kota Surabaya. Nah, tentu saja hal ini dilihat dari gejala yang dirasakan oleh pengendara. Jika pengendara merasakan gejala yang ringan dan juga sedang, maka langsung dirujuk ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya. Sementara jika ada pengendara yang memiliki gejala berat, maka langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ada di kota Surabaya. Di antaranya ada Rumah Sakit Dr. Stomo, Rumah Sakit Adi Husada, kemudian juga ada Rumah Sakit UNER. Seperti itu. Dan untuk proses tes swab antigen secara massal ini sendiri ada 2 tempat, Ivo dan juga saudara. Satu tempat dikhususkan untuk pengendara roda 4 dan tempat yang lainnya dikhususkan untuk pengendara roda 2. Pemisahan ini dilakukan untuk mempermudah petugas melakukan tes swab dan juga tracing, dan tentu saja agar tidak terjadi penumpukan. Dan yang perlu diketahui juga bahwa bagi para pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4 yang melintas Jembatan Suramadu dan akan menuju ke kota Surabaya dan ternyata sudah memiliki hasil tes swab antigen atau surat keterangan bebas COVID-19, maka dipersilakan langsung lanjut tanpa perlu mengikuti tes swab antigen secara massal yang sudah disediakan oleh pemerintah di sisi Surabaya, seperti itu. Dan
berdasarkan orang yang sudah dinyatakan positif dan tengah dilakukan perawatan, khususnya yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya sendiri. Tadi berdasarkan informasi yang saya terima bahwa mereka ditempatkan di ruangan yang khusus, Ivo dan juga saudara. Hal ini bertujuan untuk penelitian lebih lanjut apakah di antara pengendara yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut ada yang membawa varian baru. Nah, kemudian baru setelah itu mereka akan menjalani tes swab PCR selama 2 kali, dan jika 2 kali hasil tes swab PCR tersebut dinyatakan negatif, maka mereka diperbolehkan untuk pulang. Dan sementara itu Ivo dan juga saudara, tadi siang sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Gubernur Jawa Timur beserta Menteri Kesehatan meninjau secara langsung rumah sakit darurat yang didirikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di Jembatan Suramadu sisi Madura. Mereka meninjau secara langsung, dan berdasarkan data yang kami terima bahwa hingga saat ini belum ada sama sekali orang yang dirawat atau dikarantina di rumah sakit darurat tersebut, karena memang tujuan dari didirikannya rumah sakit darurat di sisi Madura tersebut yaitu untuk tempat karantina bagi para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan tes swab antigen di Jembatan Suramadu sisi Madura. Sementara untuk sisi Surabaya sendiri, ketika ada yang positif COVID-19 maka langsung dirujuk ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya ataupun ke beberapa rumah sakit rujukan yang lainnya. Dan setelah meninjau secara langsung, rombongan Menteri Kesehatan dan juga Gubernur Jawa Timur bergerak menuju ke Surabaya dan meninjau secara langsung proses penyekatan dan juga proses tes swab antigen secara massal di sisi Surabaya. Seperti itu, Ivo. Baik, Via, Anda kan berada di titik penyekatan sisi Surabaya. Sampai kapan penyekatan di titik ini dilaksanakan? Iya, proses penyekatan dan juga tes swab antigen secara massal ini dilakukan selama 12 hari ke depan, terhitung sejak hari Minggu malam. Baik, tadi Anda sempat menyebut bahwa dari 113 ada 43 orang yang dinyatakan positif. Bagaimana kondisi mereka setelah akhirnya dirujuk ke rumah sakit? Ya, hingga saat ini mereka masih dilakukan perawatan secara intensif dan juga pengawasan secara intensif oleh tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Lapangan Indrapura maupun di rumah sakit rujukan yang ada di kota Surabaya. Nah, khusus untuk Rumah Sakit Lapangan Indrapura sendiri, memang mereka ditempatkan di ruangan khusus, dipisahkan dari pasien umum maupun pasien dari pekerja migran Indonesia. Hal ini dilakukan agar para tenaga kesehatan bisa melakukan pengawasan secara intensif dan bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, dari hasil penelitian tersebut maka akan dikirim ke Jakarta untuk diteliti lebih lanjut lagi apakah ada kemungkinan di antara mereka ini membawa varian baru atau tidak. Seperti itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Via Irmar melaporkan langsung dari titik penyekatan sisi Surabaya, Jawa Timur.